Okay, welcome back to the channel. Setelah hari itu kita review Asus Zenfone, Asus Zenbook Duo, generasi 2 dan generasi pertama. Hari ini kita kedatangan Asus ROG Zephyrus. Ini courtesy dari customer saya, Felix. Beliau ini meskipun lumayan sultan, tapi dia dapat bisa dibilang hadiah ulang tahun dari salah satu customernya atau partner kerja, dan ini laptop gila banget. Dari desainnya mungkin kalau yang sudah tahu, ini Asus ROG Zephyrus seri GA401 yang sudah punya Anima Matrix LED. Nah, untuk lihat lebih dekat, saya pindah dulu kameranya. Desain kotaknya sangat mewah. Begitu kita buka kotaknya, laptopnya akan otomatis terangkat sedikit. Bisa dilihat, karena gelap agak susah ya. Tapi ini laptopnya terangkat sedikit dari tempatnya. Nah, kalau dilihat dari tempatnya, dia akan naik sedikit ketika kotaknya dibuka. Di sebelah sini terdapat kabel charger. Kemudian di sebelah sini terdapat chargernya sendiri. Di chargernya ada dua. Yang pertama yang tebal besar ini adalah DC-in. Kepala seperti ini mungkin kita lebih familiar. Dulu itu semua charger kepalanya seperti ini. Dan charger seperti ini agak susah karena besar dan susah dicari. Dan kalau ada juga mahal. Nah, ada tipe kedua sebenarnya dia sudah memakai USB-C. Jadi chargernya sedang saya colok, tapi ujungnya adalah USB-C PD. Nah, charger semacam ini biasanya dia lebih kecil dan kita bisa pakai charger USB-C dari luar dan harganya lebih murah. Di dalam juga uniknya terdapat satu kotak yang isinya adalah webcam. Jadi di seri laptop ini webcamnya tidak internal, tapi malah memakai yang eksternal seperti ini. Ini kameranya, dan ini bisa dibuka. Ini bukanya pertama kali memang agak was-was membukanya seperti ini. Kemudian bisa dilebarin lagi, jadi ini nanti diselipin ke layar laptop, dipasang seperti ini. Dan di dalamnya juga sebenarnya ada dapat satu kaki lagi sehingga bisa diberdirikan di meja. Selain itu ada kabel yang harus dicolok ke webcamnya. Di belakang ini bisa dilihat ada lubang micro USB. Jadi satu micro USB, satu lagi ke lubang USB biasa. Ini harus dicolok ke laptop supaya webcamnya bisa tersambung. Sebenarnya kalau dipikir-pikir agak merepotkan, tapi saya rasa pasti ada alasannya dari Asus membuat model webcam eksternal. Kemungkinan saya pikir adalah karena mereka mau bezel dari layarnya tipis, dan ada kemungkinan berhubungan dengan resolusi layarnya yang sudah 2K atau 2K. 2K itu resolusi layar yang 2 kali lipat di atas Full HD alias yang 1080. Kita simpan dulu. Ini saya gak bakal review terlalu banyak tentang webcamnya karena memang hanya model colok. Jadi ya, seperti webcam eksternal lainnya, model colok.
seperti di kotaknya juga kita melihat ada pattern bintik-bintik seperti ini, tapi ini sebenarnya adalah Anima Matrix LED. Bisa dilihat di sini juga Anima Matrix LED, yaitu seperti papan iklan konvensional yang dia ada titik-titik di sini, kemudian nanti dia membentuk seperti gambar atau tulisan atau apapun yang mau kita tampilkan di sini. Kalau boleh di review sementara nih, dia memakai prosesor 7 nanometer. Jadi prosesor lebih kecil itu pastinya lebih hemat energi. Kemudian Anima Matrix LED yang tadi saya ceritakan nanti kita tampilin pada saat startup. Kemudian baterainya sudah sangat bagus, 76 Wh. WQHD ini maksudnya adalah resolusi 2 kali lipat di atas Full HD. Wide Quad High Definition itu resolusinya ada ditulis 2560. Kemudian ProArt True Color ini maksudnya adalah kalibrasi warnanya sudah sangat akurat. Jadi di dunia kalibrasi warna itu ada namanya DCI-P3 dengan sRGB. Untuk seri ProArt begini True Color biasanya dia sudah sangat mendekati akurasi warna yang sangat bagus. Jadi apa pentingnya akurasi warna itu untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti desainer, graphic designer, kemudian fotografi editing dan videografi editing, itu biasanya mereka sangat perlu warnanya akurasinya tepat. Karena misal untuk graphic design, jika dia desainnya biru tua, dia gak mau waktu print itu malah lebih mudah dari warna yang dia desain, karena itu bakal kacau. Jadi pada saat print pertama kali, kedua kali, ketiga kali itu warnanya bisa lari kalau misal akurasi warnanya kurang. Kemudian Wi-Fi certified generasi ke-6 ini sudah sampai 2400 Mbps. Dan yang terakhir nih cerita tadi ada bisa charging dengan Type-C. Oh ya, ini ada cerita lain lagi tentang speakernya, sudah menganut Dolby Atmos. Jadi kalau di bioskop biasanya bioskop yang sudah memakai Dolby Atmos itu suaranya lebih bagus karena dia lebih surround. Surround itu maksudnya suaranya lebih mengelilingi ya, jadi suaranya lebih bagus. Kalau yang tanpa Dolby Atmos itu memang suaranya bagus, tapi kalau misalnya kayak pesawat lewat di belakang itu efeknya tidak terasa. Sekarang kita coba hidupkan dan kita lihat efek Anima Matrix LED. Jadi pada saat dihidupkan itu akan ada efek di layar ini, bisa dilihat. Nah, ini lambang ROG. Kemudian ada suara startup-nya bakal bisa di set khusus. Ini saya coba mainkan Anima Matrix LED-nya dulu, karena ini mungkin highlight dari laptop ini yang tidak ada di laptop lain. Nah, ketika hidup ini dia menunjukkan yang namanya Xbox Beta. Di Xbox Beta ini mirip, kalau di iPhone itu namanya Apple Arcade. Jadi kita seperti berlangganan berapa dolar sebulan. Kalau saya tidak salah tadi lagi diskon $1 per bulan, tapi berikutnya sekitar $10 per bulan. Jadi kita bisa mainkan semua game di dalam itu. Mau dibilang gratis enggak ya, tapi sepuasnya. Ini kita matikan dulu, kemudian kita hidupkan yang namanya Armoury Crate. Armoury Crate ini adalah aplikasi untuk setup segala sesuatu yang berhubungan dengan ROG. Jadi misalnya ini ada speed, ada
spesifikasi CPU-nya, juga ada tentang di sini memori dan storage. Memorinya sendiri sudah 16 GB dan storage-nya sudah 1 TB dengan SSD. Kalau dilihat di atas, ini juga ada spesifikasinya, AMD Radeon 9 seri 4000-an, dan dia sudah memakai grafik card Nvidia RTX 2060. Jadi sudah cukup canggih untuk mau gaming, mau desain, mau fotografi atau videografi editing, itu semua sudah bisa. Nah, untuk setup Anima Matrix LED-nya sendiri ada pilihannya di sini. Jadi pilihan pertama itu kita bisa setup di sini seperti tulisan, kita mau tulis apa aja. Dan di sebelah sini kita bisa pilih gambar juga, misalnya ketika startup dan sebagainya. Ada efek-efek ketika kita logout juga. Kemudian di sebelah atas, ini mungkin favorit saya. Kita bisa nampilin misalnya battery level. Nah, kalau saya tunjukkan belakangnya sekarang, saat ini tidak ada tampilan apa-apa di belakangnya, tapi ketika saya apply effect, ini baterainya akan tampil. Setup kedua adalah untuk email. Jadi jika ada email masuk, akan ada tampilan seperti ini. Saya belum coba misalnya kalau emailnya ada 1, ada 2, ada 1000, apakah ada tampilan angkanya. Kemudian ada juga tampilan clock alias jam. Juga ada tampilan date atau tanggal. Dan juga bisa kita tampilkan semuanya. Jadi yang di atas itu bisa tampil bergantian, tapi yang tanggal dia tetap. Oke, untuk lainnya selain seperti notification tadi, di sebelah atas ini ada lambang seperti speaker. Ini seharusnya kalau kita mainkan lagu, dia ada equalizer. Equalizer itu seperti kalau lagu jeduk 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 jeduk. Jadi ada tampilan grafiknya yang naik turun. Biasanya ada beberapa bar. Ini bisa dipilih berapa spektrum. Kemudian ada namanya efek multiplier. Ini semua nanti bisa di set. Cuma karena laptop ini masih baru, belum ada lagu, saya belum tampilkan. Dan masih ada tampilan-tampilan lain, setting-setting lain. Tapi saya rasa di luar Anima Matrix LED ini rata-rata masih sama dengan laptop lain. Jadi kita ulas tebal laptopnya seperti seri-seri Asus ROG lainnya. Ini bisa dilihat cukup tebal. Karena memang laptop gaming semuanya kipasnya akan cukup besar, sehingga menyebabkan ukuran laptopnya tidak bisa tipis seperti Ultrabook. Di sini kita juga bisa lihat ada lubang kipas yang lebih besar di samping kirinya juga, apalagi di belakang. Semua laptop Asus sekarang juga sudah menganak ergolift. Ergolift maksudnya adalah ketika layar kita tegakkan, bagian bodinya akan terangkat sedikit, sehingga membentuk beberapa derajat di atas, sehingga ventilasi udara lebih gampang keluar dari sini, sehingga laptop tidak mudah panas. Tadi kita ada cerita Dolby Atmos. Bisa dilihat di sini ada lubang speaker.
dan di sini juga. Jadi keluaran suaranya bakal lebih seram, bakal lebih baik. Di sisi sebelah kanan kita bisa lihat ada USB-C, dan ini yang dulu disebut USB 3.0 tapi sekarang ini sudah disebut USB 3.2 Gen 1. Kemudian di sini ada Kensington Lock alias tempat untuk mengunci. Biasanya dikunci ke meja atau dikunci ke satu bagian supaya laptop tidak mudah dicuri orang. Kemudian ini ada audio jack, USB-C, tapi ini juga bisa untuk charging karena memang bawaannya sudah dapat dua-duanya. Ini HDMI dan ini satu lagi lubang charging yang disebut DC in. Ini charger pertama yang tadi saya tunjukkan yang agak besar. Kalau USB-C bawaannya sekitar sebesar ini, kalau yang DC in mungkin sepanjang ini. Nah, kalau di pasaran kadang-kadang sekecil ini juga sudah bisa. Yang penting charger USB-C-nya 65 watt. Jadi sekian review laptop Asus ROG Zephyrus kali ini. Untuk menutup review kali ini, saya tampilkan ketika shutdown tampilan anime matrixnya seperti apa. Tulisannya SIA. Sampai jumpa di review berikutnya.